Muibi, lu tahu kan kalau misalkan keluarga gue lumayan deket gitu sama hal-hal yang mistis. Iya. Baik dari bisa ngerasain doang atau bahkan sampai ngeliat gitu kan. Iya. Dan waktu itu juga kalian inget gak sih, gue pernah ceritain hal-hal mistis yang berhubungan sama nenek gue, yang nenek gue punya peliharaan. Ingat banget. Itu. Ingat banget. Iya, iya. Nah, dan emang bisa dibilang juga kalau misalkan dalam keluarga gue, dari yang atas-atas gitu, dari nenek gue, nenek buyut sampai ke cucu-cucunya itu emang bisa dibilang sensitif, dan hal itu juga termasuk di gue. Nah, jadi bisa dibilang pas gue umur 1 sampai gue umur 3 tuh gue sensitif banget. Oke. Dan bisa dibilang jauh lebih sensitif dibandingkan sepupu-sepupu gue yang lain. Sampai akhirnya tuh dari gue umur 1 sampai 3 tahun tuh gue sering banget yang namanya digangguin. Yang awalnya gue nangis, yang bener nangis kejar, tapi karena terlalu sering digangguin dan gue saking takutnya, gue nangis pun udah gak keluar air mata gitu. Oke. Nah, karena jadi tuh gue punya uwa yang emang hitungannya dekat banget lah sama gue. Nah, uwa gue ini tuh dia anak pertama dari nenek gue, jadi kakaknya nyokap gue. Oh, oke. Oh, Uwa ini om. Iya, om gue kan karena gue orang Sunda jadi manggilnya uwa kan. Oke. Nah, uwa gue tuh yang paling kuat ilmu kebatinannya. Oke. Nah, karena yang kayak tadi gue bilang gitu kan, gue dari umur 1 tahun sampai 3 tahun tuh beneran sering banget digangguin, sampai nangis banget, dan sampai akhirnya uwa gue tuh kasihan ngeliat gue. Karena maksudnya gue masih kecil gitu, terus gue nangis terus, ngerasa ketakutan terus gitu kan. Sampai akhirnya pas gue umur 3 tahun, uwa gue itu memutuskan untuk udah nih mata batinnya Syafa ditutup aja gitu, karena gak tega juga gitu kan uwa gue ngeliat gue. Iya. Nah, baru-baru ini tahun 2021 ini Agustus kemarin, uwa gue ini nih yang dekat ini namanya Uwa Imam tuh meninggal. Jadi baru banget meninggal kan. Nah, dia tuh emang tinggal di Surabaya. Dan pas dia meninggal tuh dia lagi di Surabaya. Tapi jadi tuh gue di Bogor punya kuburan yang emang kalau misalnya keluarga gue meninggal tuh pasti dikuburnya di situ. Oke. TPU gitu atau kayak lahan aja? TPU tapi ada kayak lahan kita sendiri gitu loh. Oh. Tempat si kuburan keluarga gua ini tuh namanya TPU Dredet. Kalau misalnya orang Bogor pasti tahu, dan dia itu letaknya di dekat BNR. Oke. Di tengah kota tapi. Gak tengah kota banget sih, agak jauh dikit, tapi hitungannya masih lumayan bisa dibilang kota lah. Oke. Nah, jadi jenazah uwa gua itu dikirim dari Surabaya ke Bogor tapi pakai via darat. Tadinya itu mau pakai pesawat, tapi kan karena kondisinya lagi pandemi Covid tuh ngurusin suratnya ribet gitu kan, dan jauh lebih mahal gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya udahlah diputuskan untuk dikirim ke Bogor itu pakai ada mobil ambulans gitulah dari RSUD di Surabaya. Sampai di Bogor itu kira-kira jam 8 malaman. Nah, karena perjalanan dari Surabaya ke Bogor kan maksudnya ya lumayan gitu kan, Muibi. Jadi tuh sesampainya jenazah uwa gua di rumah keluarga ini yang di Bogor, langsung dimandiin, langsung disolatin lah. Karena kondisinya udah lama di perjalanan kan, takutnya jadi malah makin busuk atau gimana. Iya, benar. Nah, karena kondisi uwa gua kayak gitu, akhirnya keluarga besar gua memutuskan udah hari ini aja dikuburinnya. Karena kalau misalkan nunggu sampai pagi, takutnya yang tadi gua bilang kan, takutnya baunya malah makin busuk atau gimana. Jadi dikuburinnya tengah malam dong? Iya. Nah, gue itu ikut untuk nguburin uwa gue ini. Itu tuh perkiraan nyampe di TPU-nya itu sekitar jam 11 malam. Gue itu kenapa ikut? Karena anaknya uwa gue yang meninggal itu bisa dibilang dekat banget sama gue. Jadi gue nemenin gitu kan. Oke. Itu masih boleh emang nguburin malam-malam? Iya boleh. Nah, kok boleh? Karena yang tadi gue bilang emang udah dari dulu banget kan keluarga gue dikuburin di situ. Jadi tuh kayak udah kenal gitu loh sama orang-orangnya. Oh, jadi nggak apa-apa. Iya, jadi nggak apa-apa. Nah, kita sampai di sana, proses penguburannya berjalan kan, sampai akhirnya udah dikuburin. Nah, kan setelah dikuburin kan biasanya naburin bunga gitu kan, sama disiram air mawar. Nah, tapi karena ini kan posisinya kita apa ya, cepat-cepat gitu kan, buru-buru, jadi nggak ada persiapan yang untuk nyiapin bunganya, untuk nyiapin air mawarnya. Maksudnya ada tapi kurang cukup gitu, kurang prepare. Nggak banyak ya? Iya, nggak banyak. Akhirnya gue disuruh sama bunda gue itu untuk beli bunganya sama si air mawarnya itu di tempat biasa. Yang jualan itu namanya Mang Juhri, dan emang udah kenal juga dari dulu. Nah, di situ tuh gue jalan sendirian ke si etalasenya Mang Juhri ini untuk beli bunganya itu kan. Ya emang kondisinya ya gue ngerti itu gelap, di kuburan juga penerangan juga seadanya gitu kan. Tapi gue ngerasa aman aja gitu, karena yang tadi gue bilang gue udah
ya bisa dibilang gue familiar kan sama tempatnya. Terus orang-orang yang jaga di situ juga gue juga kenal, jadi ya udahlah aman gitu, maksudnya nggak begitu takut walaupun gue jalan sendirian di kuburan. Sampai akhirnya gue nyampe nih di tempatnya Mang Juhri kan, di etalasenya. Nah di etalasenya tuh bunga-bunganya sama si kendi-kendi air mawarnya tuh emang ada, tapi pas gue ngeliat tuh kok nggak ada Mang Juhrinya ya, kemana gitu kan. Biasanya Mang Juhri tuh selalu jaga gitu di situ. Gue manggil beberapa kali kayak, misi Mang Juhri ya, assalamualaikum, ini Syafa. Gak dijawab. Gue manggil lagi kayak, Mang Juhri, tapi tetap aja tuh nggak keluar. Nah nggak lama dari situ gue tuh lihat dari belakang etalase si bunganya itu ada ibu-ibu muncul. Ibu-ibunya tuh rambutnya dikonde, pakai kebaya, terus pakai kain juga gitu. Dan di situ gue posisinya nggak terlalu ngeliat muka si ibu-ibunya ini karena dia posisinya nunduk gitu loh. Ya terus gue berasumsi oh mungkin istrinya Mang Juhri kali ya, mungkin lagi ganti aja, Mang Juhri lagi nggak jualan gitu. Ya akhirnya gue bilang dong kayak, Bu permisi mau beli bunga sama air mawarnya. Ibu-ibunya tuh nggak nyaut. Terus gue bilang kayak, misi Bu mau beli ini bunga sama si air mawarnya. Karena nggak nyaut akhirnya ya udah gue ambil bunganya sendiri sama ambil air kendinya gue pegang. Nah duit gue itu kan 100.000, jadi itu gue langsung taruh di etalasenya. Terus gue bilang, Bu punten ini mau bayar. Tapi ibu-ibunya tuh masih tetap gak nyaut, masih diem doang dengan nunduk. Tapi posisinya dia di belakang etalase itu. Terus akhirnya gue ngomong, Bu punten maaf ini saya soalnya butuh kembaliannya. Gue ngomong masih tetap gak nyaut. Gue ngomong lagi, Bu punten maaf, gue gituin kan. Nah ibunya gak nyaut, tiba-tiba tuh gue nyium dari si ibu ini ada aroma kemenyan gitu. Kan logikanya gini ya Muibi, itu kan tempat bunga, itu kan banyak bunga, jadi wangi bunga harusnya kecium dong. Tapi nggak tahu kenapa aroma si kemenyan ini dari ibu ini tuh jauh lebih nyengat wanginya. Lo yakin tapi baunya tuh emang dari ibu itu? Iya, yang kayak gue bilang, ya cuma ada ibu-ibu itu doang. Karena kan maksudnya posisi gue sama ibunya juga nggak jauh banget gitu loh, Muy. Nah di situ gue langsung ngerasa, ya gue nggak bisa bohong ya, gue ngerasa takut dong. Yang tadi gue bilang walaupun sebenarnya gue butuh kembaliannya, tapi akhirnya gue yang kayak, ya udah tuh uangnya gue tinggalin di etalase. Gue ngomong kayak, makasih ya Bu. Ya udah gue langsung pergi dong.